dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tengah hutan ini, Pak. Oh, Masih di mana ini? Di Baksil. Baksil masih di kulkas. Kuliah ringkas. Satu-satunya kuliah yang gak bikin boring, gak usah ngontrak SKS dan bayar UKT. Tapi meskipun ringkas, insya Allah berkelas dan berkualitas. Karena kulkas. Nah, demi topik-topik panas bukan pakai nafsu, tapi pakai ilmu atas bimbingan Wahyu. Kulkas ngadem yuk. Topik kita sekarang itu sepeda aja baik, masa kita tidak? Gitu. Apa yang melatar belakangi topik ini diangkat, Pak? Saya sudah punya catatan. Ya. Jadi kulkas ingin kembali mengingatkan bahwa setiap kita diberi kesempatan untuk hidup itu adalah untuk berbuat baik. Berbuat baik. Oke, sebab dengan kebaikan hidup kita itu akan indah. Ya, di setiap kebaikan yang kita tebar, setiap kebaikan yang kita tabur itu akan menghasilkan kebaikan pula. Gitu, hal jazaul ihsan illal ihsan. Jadi kalau hidup untuk sekedar galak, harimau juga hidup. Harimau juga hidup. Kalau hidup untuk sekedar memangsa, serigala juga hidup. Serigala juga hidup. Kalau hidup untuk sekedar mempersulit, laba-laba juga hidup. Laba-laba hidup. Kalau hidup untuk sekedar menyakiti, buaya saja hidup. Buaya saja hidup. Jadi bila hari ini kita jadi suami, jadilah suami yang baik. Tahu, Bren, suami yang baik itu siapa? Siapa, Pak Haji? Suami yang baik itu adalah seorang pria. Bukan KW intinya gitu kan. Bukan KW. Jadi bila hari ini kita jadi istri, jadilah istri yang baik. Bren, tahu siapa istri yang baik? Istri yang baik siapa, Pak Haji? Istri yang baik itu pasti perempuan yang pandai menyayangi burung suaminya, dimandikan dan diberi makan. Maksudnya burung piaraan suami ya, Pak Haji. Suami. Sobat ngadem jangan traveling ya. Jangan traveling logikanya ya. Kenapa suami harus berbuat baik sama istri? Sebab sukses suami itu bergantung kepada doa istri. Doa istri, Pak ya, Haji. tetapi suami yang macam-macam doa istrinya juga menyesuaikan. Ya Allah, geus maotan wae lah lamun dia selingkuh mung ribut. Mustajab. Istri yang baik. Ya. Nah, istri yang baik itu ternyata katanya, kata emak-emak sekarang adalah istri yang pintar memijit, bukan istri yang pintar memasak. Memijit apa? Ya, memijit suaminya gitu. Sebab kalau suaminya makan di luar itu tidak sakit hati. Iya. Tapi kalau suaminya dipijit di luar itu bisa makan hati. Kalau istri sudah hatinya termakan, nanti hatinya itu bisa membanteng. Membanteng. Kalau hati istri membanteng bisa membanting. Capek dibanting. Piring dibanting. Jam dinding dibanting. Segala dibanting. Suaminya juga dibanting. Smackdown. Itu mah Pak Haji, beberapa istri takut juga sih kalau yang main banting gitu ya. Tapi Pak Haji nih, ada yang bilang kalau orang baik itu panjang umurnya. Oke, bener gak kalau kayak gitu? Benar. Tapi ada tapinya. Ada tapinya. Kan begini, seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, man khairun nas?" Siapa orang baik itu? Ya, Rasul menjawab, "Man tala umruhu wa hasuna amaluhu." Mereka yang panjang umurnya dan bagus amalnya. Panjang umurnya dan bagus amalnya. Ya, panjang umur, baik amal. Bukan panjang umur tapi buruk amalnya. Ya, konon tempo lalu di antara rahasia kalau ingin panjang umur, jadilah orang tuli. Jadi kalau dipanggil Tuhan pura-pura nggak kedenger panjang. Bisa ya kayak gitu. Pura-pura nggak dengar. Tapi begini, Bren, sesungguhnya semakin panjang umur kita ini akan semakin banyak ulah. Banyak ulah, Pak Haji. Ulah capek, ulah begadang, ulah makan sembarangan. Kirain makin tua makin jadi, Pak Haji. Namun begini, dalam
hubungan suami istri, umur itu tak penting. Umur tak Dalam hubungan suami istri, perbedaan suku nggak penting. berbeda. Dalam hubungan suami istri, perbedaan adat istiadat nggak penting. Yang penting dalam hubungan suami istri itu ada perbedaan kelamin. Soalnya kalau ngadu pedang repot. Kalau beradu antara perahu di laut repot, Pak. Oke. Ada yang bilang gini, aku dan kamu memang tidak seumur. Iya. Tetapi bolehkah aku dan kamu bersama seumur hidup? Kan bisa. Yo, Yang jelas umur itu misterius. Umur misterius. Tidak ada hubungan dengan usia, Usia. tidak ada hubungan dengan penyakit, tidak ada hubungan dengan kecelakaan. Bahkan umur itu tidak bisa dilogikakan dengan logika apapun. Misteri. Sangat misterius. Karena itu bisa, bila istrimu hari ini minta dibeliin berlian, segera beliin, bisa besok maut. Kok gak enak tungtungnya ya bagi suami. Berlian emas ya, takut gak ada hari esok. Ya, tapi katanya gini, ngerokok itu bisa mengurangi umur 11 menit. Saat kita ngerokok, umur kita berkurang 11 menit. Wah, Kata ini penelitian seksama. ahli Ya. hisap nih, hati-hati nih. Tetapi tertawa bisa nambah umur 15 menit. Nah, Mun ngarokok umur kurang 11 menit, lamun tertawa umur kita bertambah 15 menit. Iya. Makanya kalau suka ngerokok balik seserian. Iya. Lumayan nambahnya 4 menit. masih ketutup. Masih ketutup. Aman, ahli hisap semua. Iya guys, ngerokok jamet dulu deh manyun terus modar. Tuh, pokoknya tukang ngerokok akan cepat pergi ke alam bako. Opi udut, awet. Opi udut, awet. Seri jadi oyang kamera. Oke, jadi kalau ahli hisap pokoknya sambil ketawa aja. Ketutup 4 menit lah ya. Saya jadi gerah gitu. Wah, buka dulu Pak Haji, bulu angsa aja. Oke, gini Pak Haji, khairunas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Nah, itu gimana Pak Haji Ya, penjelasannya? benar hadisnya Ferunas anfahum linnas. Gini, itu metafornya gini, manusia terbaik itu adalah dia yang keberadaan dirinya memberi manfaat pada orang lain, bukan hanya pada dirinya sendiri. Ya. Maka ada metafor saur sepuh kapungkur, kolot bareto jalma baheula, hirup mah kudu jiga kalapa. Kalapa tuh seluruh potensi dirinya bermanfaat pada orang lain. Masya Allah. Mari kita lihat, daun mudanya untuk apa? Daun muda Janur. untuk janur. Kalau ada Ketupat, pernikahan, ya, Pak daun Haji. mudanya untuk ketupat. Ketupat. Kemudian rantingnya untuk apa? Kayu bakar. Kayu bakar. Lidinya untuk apa? Sapu lidi. Tongker menyabuk pamajikan. Berhubungan dengan jamu itu. Sampunya deh. Ciri khasnya sama fantasinya gitu. Saya cambuk. Nontonnya Terus sih. buah Sengaja. mudanya untuk apa? Buah mudanya. Buah apa muda? mudanya enak Pak Haji. Kuliner Iya. ya. Buah yang tuanya untuk apa? Banyak untuk Pak Haji santan. untuk santan. Batoknya untuk prakarya. Prakarya, Kemudian apanya? Pohonnya untuk pohonnya untuk bahan bangunan dan bangunan. furniture. Posisi tuanya bahkan lebih baik, ada istilah kolot kalapa. Kolot kalapa. Tahu, semakin tua semakin bagus santannya. Betul Pak Haji. Maka ada istilah KTP. KTP. Kolot tapi pulen. Pak Haji termasuk KTP kan? Insya Allah. Insya Kolot tapi melehoy. Pertama usia loba ulah. Meloy apanya Pak Haji? Ucek sikik hormat. Sang raja. Oke. Jadi friend, orang baik itu adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Bermanfaat Bukan orang yang memanfaatkan orang lain. Oh Ya. gitu ya. Jadi berteman, tapi ada orang yang berteman itu untuk memanfaatkan temannya. Ini sadis ya. Sesadis-sadis Sumanto, ia pernah makan orang, tapi ia tidak pernah makan teman. Masya Allah. Dicatat Sobat Gadem ya. Orang tidak baik itu adalah orang yang ngedadak baik kalau ada maunya. Ada maunya mengedadak baik gitu ya. Orang yang tidak baik itu diantaranya adalah orang yang kalau ngedengerin setengah, ngertinya seperempat, mikirnya nol, tapi bacotnya nyerocos kayak mercon. Nah itu. Itu orang tidak baik. Dimana mic summer aja terus Pak Haji. Siapa yang pegang mic dia berkuasa. Gitu Pak Haji, sekarang banyak di acara-acara kayak gitu Pak Haji. Ya. Debat gitu kan Debat. dan lain sebagainya. Bacotnya nyerocos. Ya, pokoknya Sobat Gadem jangan gitulah ya.
Terus Pak Haji nih, ada hadis Nabi yang mengatakan, saya baca aja nih Pak Haji ya. Sebaik-baik kalian adalah, maksudnya suami, yang paling baik terhadap keluarganya. Dan aku adalah yang paling baik terhadap keluargaku. Nah ini gimana Pak Haji? Ya benar banget. Di antara orang baik itu adalah suami yang paling baik terhadap keluarganya. Jangan sampai jadi suami baik pada orang lain, pada keluarga nggak baik. Kan kayak gitu. Maaf, suami yang baik itu bukan suami yang memanggil istrinya sayang. Sayang, Bukan. bebek. Tidak cukup suami baik itu manggil pada istri sayang. Sebab makanan yang jatuh belum 5 menit juga dipanggil sayang. Belum 5 menit Belum 5 sayang. menit. Bener juga Sama sih. lebar. Rumah sakit aja disebut rumah sakit sayang. Adanya kayak istrinya Gus Kolot ini sayang ambilin kopi tua gitu ya. Pas ditanya meni romantis pisan aki lain romantis anjir teu nyaho pode ngaranna. Shan. Padahal lupa ya. Jadi pokoknya benar kata Nabi, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Nah itu catat Oke. Sobat Ngadem ya hadisnya. Jadi gini, harus baik pada keluarga. Jangan sampai jadi ayat tuh marah-marah. Marah-marah. Saya sok marah ke anak saya juga ini, sok marah-marah. Kalau kamu besok ujian jelek, jangan panggil lagi aku ayah. Bisa gitu Pak Haji. Besoknya ditanya, bagaimana hasil ujian Mona? Goreng bro. Udah gak panggil ayah. Ayah lagi. Ucap. Nggak dilanjut Pak Haji, harusnya dilanjut. Jangan minta jajan baru itu. Kalau besok ujiannya jelek, kamu jangan panggil lagi ayah. Pas besok, kumaha ujian teh? Goreng bro. Bro sis anjir. Oke. Ada anaknya gini, ayah berani nggak sama harimau? Berani. Berani nggak tarung sama gorila? Berani. Gorila mah tuh berlempang. Itu buk. Selalu ditanya lagi, ayah berani nggak sama singa? Berani. Tapi ayah berani nggak sama bunda? Sian. Cakarnya melebihi harimau dan beruang. Cakarnya soalnya bisa bikin badai Pak Haji. Jadi maklumi kalau anak kita sudah kecanduan drakor. Nggak apa-apa, lebih baik kecanduan drakor daripada mabuk dan kecanduan narkoba. Narasi agama tentang orang baik ini seperti apa? Oke, dalam narasi agama berikutnya yang disebut dengan orang baik itu gini kata Rasulullah, khairukum ahsanukum qadaan. Sebaik-baiknya kalian adalah yang paling baik dalam membayar hutang. Oke. Ini nih Yang paling baik di antara kalian yang paling baik bayar hutang. Bayar hutang. Jadi kata hadis ini, orang baik itu tidak ingkar janji pada saat bayar hutang. Ini mah pada saat minjam melas-melas. Tapi rek bayar malas-malas. Ditagih ngedadak mules-mules. Ditagih Senin, oke bro, santai. Ditagih Selasa, ya sabar bentar. Ya, sabar. Ditagih Rebo, siap. Pas ditagih Kamis, aman bro, aman. Aman. Ditagih Jumat, Jumat. bro, Jumatan heula. Bro. Can mayar ditagih Jumatan dulu. pas can mayar ditagih Sabtu, mana Sabtu? Bro, banknya tutup. Minggu juga tutup. Ditagih Minggu, ngalengit. Kan ada obat yang bisa ngalengit tuh. Anjir. Ada Apa obat aja yang Pak? bisa menghilangin itu? 1 jin, Jin. 2 setan, 3 malaikat, opat nu boga hutang. Hilang gitu aja. Seperti ada jangan punya utang. Kalau punya utang daripada menghilang, mending ikut Squid Game. Iya, gimana tuh Pak Haji ya? Kalau punya nyangkut, utang mah. kalau nyangkut hutang, riset itu membuktikan anak muda saja bisa ngedadak amnesia. Anak muda bisa ngedadak Kalau amnesia. nyangkut hutang ya, Iya. lumpuhkanlah ingatanmu kalau nyangkut dengan hutang Iya. ya. Bahkan orang pendiam bisa menjadi pemarah kalau ditagih hutang itu. Betul. Kan ada orang yang diam saja tanah ngomong, sekali ngomong pinjam duit lah. Cicing-cicingin jam duit. Tapi giliran ditagih ngamuk. Ya itu Pak Haji ya, giliran minjem utang kayak kucing, giliran ditagih kayak singa anjir. Singa.
Kesel itu udah kena boga utang teh. Saat ngutangin, kita ini kan dianggap malaikat penolong. Betul, Pak Haji. Tapi pada saat nagih kita itu dianggap malaikat menjemput nyawa. Tapi ada kata yang horor. Apa, Pak Ada Haji? kata yang horor itu. Mun eno geus pake duit maneh heula. Itu paling horor. Horor. Yang di mana heula. BF. Atau ada kalau minta bill. Kalau minta bill, ya orang udunan goce. Si bokep eta mah. Anjir, horor banget. Kemarin bikin ATM gitu. ATM emang ada debit. Susah. Luar biasa Pak Haji. Aduh. Apalagi orang baik itu menurut narasi agama. Orang baik berikutnya kata Nabi, ya, sepeda aja baik, maka kamu juga harus baik. Khairukum man at'ama ta'am. Sebaik-baiknya kalian adalah yang gemar ngasih makan pada orang yang kelaparan. Ya, terkait makan kan ada sekian jargon yang diintroduksir. 1, makan apa tidak? 2, makan dengan apa? Dengan apa? 3, makan di mana? Di mana? Keempat, makan siapa? Yang kelima, makan dengan siapa? Wah, benernya. Kalau makan apa ada tidak? 5 nih, sobat Makan gadang. apa tidak? Lahir dari lisan orang-orang miskin yang tidak punya penghasilan, maka mereka sering berkata, makan apa tidak saya hari ini? Makan dengan apa? Lazim keluar dari kita ya, yang sedikit punya pekerjaan ya, sehingga kita bebas untuk berkata makan dengan apa saya hari ini. Gitu. Makan di mana? Itu lazim keluar dari lisan orang kaya yang banyak duit hingga bebas wisata kuliner dimanapun. Di hotel mana, dia di mau makan, restoran mana, ya betul. Pak Oke, Haji. makan apa tidak? Mudah-mudahan tidak keluar dari lisan kita. Makan dengan apa? Tidak apa-apa, karena kita butuh variasi menu makanan untuk stamina tubuh kita agar bisa bekerja dan ibadah. Makan di mana? Tidak apa-apa, sejauh uang yang kita dapatkan untuk makan uang halal. Uang halal. Dan yakinkan tempat makan juga menyajikan menu yang halal, Menyajikan bukan menu yang bipangan bawang. Betul. Ya, tapi kita harus berlindung kepada Allah untuk tidak berkata makan siapa Nah. saya hari ini. Anjir. Siapa mereka yang berkata demikian? Rata-rata adalah para birokrat dan Birokrat. politisi busuk yang banyak hinggap di negeri ini. Mereka sama sekali tidak sedih melihat masyarakat Indonesia dihuni mayoritas masyarakat miskin. Bahkan pada titik tertentu kemiskinan di Indonesia mereka kalikan dengan sejumlah rupiah atas nama bantuan sosial. Sayang yang ada bukan bantuan sosial, bukan mengentaskan kemiskinan, tapi the rich richer and the poor poorer. Yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Luar biasa. Nu ngampar-ngampar, nu nabeh, Nabeh. nu lapar-lapar, nu sebeh-sebeh. Nah, yang paling mulia sebagai orang baik itu di sisi Allah bukan mereka yang berkata makan apa tidak, makan dengan apa, makan di mana, apalagi makan siapa. Yang paling mulia di hadapan Allah kata hadis ini mereka yang berkata makan dengan siapa saya hari ini. Masya Allah. Jadi pada saat makan jangan sendirian. Ajak orang lain. orang lain. Siapa yang harus diajak? Tentu bukan mereka yang punya relasi bisnis dengan kita saja. Dengan mereka yang punya relasi primordial dengan kita seperti keluarga, tapi mereka yang punya relasi teologis dengan kita. Siapa? Fuqara, yatama, wal masakin. Itulah orang baik. Gitu ya. Luar biasa. Maka saya suka respect pada mereka yang suka sedekah Jumat berkah itu. Nah, Itu orang baik. Bubur gratis hari Bubur Jumat. gratis. Kemudian buka puasa gratis. Buka puasa Kan gratis. sunnah berbuka puasa itu dengan yang manis, tapi wajibnya dengan yang gratis. Tapi luar biasa Pak Haji. Kelima tadi Oh, klasifikasi iya. orang yang makan itu Pak Haji ya. Tapi kan suka ada orang jomblo yang meratap ya. Meratap Lihat orang gimana? lain makan sepiring berdua, orang jomblo mah saya bikin 2 piring seorang. Makan apa ada? Makan mie goreng lagi. Aduh, di kosan lagi. Ya Allah, Masya Allah, Subhanallah ya. Oke. Selanjutnya Pak Haji, pesan terakhir nih. Kata-kata terakhir. Iya ya. Pertama, dengerin. Kalau makan itu harus pakai gizi. Harus pakai gizi. Jangan pakai perasaan, biar nggak baper. Kalau mendarat pakai perasaan, itu pakai gizi. Kemudian kedua, bagi yang lagi diet, Iya. kamu tuh harus banyak makan.
Sebab Harus banyak diet makan. itu butuh tenaga. Harus banyak makan ya. Kok konsepnya gitu, Pak Haji? Jadi, Harus banyak makan. Orang diet boleh makan lemak Boleh agar makan perutnya rata-rata lemak. Wah. Bagi orang yang kadar gulanya tinggi boleh makan Boleh donat. makan donat. Asal yang dimakan tengahnya. Angin dong, Pak Haji. Keempat, kalau makan tahu enaknya digoreng dadakan. Kenapa? Sebab kalau makan tahu direncanakan sok tara jadi. Kelima, kalau makan siomay, Memproses. kalau makan siomay enaknya pakai rahasia. Rahasia. Mang siomaynya satu porsi tapi rahasia ya. Apa maksudnya, Neng? Pakai tahu. Pakai tahu, pakai rahasia. Keenam didengerin. Denger. Untuk yang suka menjelek-jelekan orang lain, kamu harus makan banyak dan tidur yang cukup supaya kamu punya tenaga untuk menjelek-jelekan orang lain. Mamam tak? Usia. Kemana? Aduh, luar biasa. Pagi-pagi semangat, Pak Haji ya. Di tengah hutan, semoga di sini nggak ada yang keganggu. Mohon izin, punten. Insya Allah kita berbagi kebahagiaan. Berbagi kebahagiaan. Siliwangi berbagi wangi, maka kita milihnya baksil, babakan siliwangi. Babakan Siliwangi. Sili asa, sili asih, sili Sili asu dan asu. sili wangikeun. Silih wangikeun. Jawaban atas pertanyaan ini apa, Pak Haji? Jangan dianggap yang paling benar, tanya pada narasumber yang lain. Pokoknya sepeda aja baik, masa kamu tidak. Jangan lupa juga like, comment, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalau suka ya Pak Haji ya. Kita tetap di mana? Di kulkas. Kuliah ringkas. Satu-satunya kuliah yang gak bikin boring. Gak usah ngontrak SKS dan bayar UKT. Tapi meskipun ringkas, insya Allah berkelas dan berkualitas. Karena kulkas Ngademi topik-topik panas bukan pakai nafsu, tapi pakai ilmu atas bimbingan. Wahyu kulkas ngadem yuk. Kita ngatrok lagi Pak Haji. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.